Selamat siang untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah pemrograman dari orientasi objek pada semester ganjil ini. Kali ini saya, Daniel Renato Malen, akan mempraktekkan cara mengerjakan soal tugas dari modul 4 kelas 1, yaitu agregasi dan kompetisi. Baik, sebelum kita mulai codingannya, silakan teman-teman siapkan file soal tugasnya. Nah, untuk soal tugas video ini, tugasnya itu hanya satu program dan ini mencakup kelas A dan kelas B. Jadi kelas A dan kelas B itu programnya sama. Itu. Kita langsung ke codingannya. Silakan buka kode editor teman-teman. Kita pakai adalah NetBeans. Kemudian langsung saja ke New Project. Kemudian Next. Kemudian ini ganti namanya jadi Genshin. Nama tempat filenya di videos. Kemudian kebiasaannya saya itu mengubah ini menjadi main. Ini main. Kita tunggu. Oke, baik. Proyeknya sudah dibuat. Silakan kita langsung mengerjakannya. Silakan buka file PDF tadi. Kita lihat kelas-kelas apa saja yang dibutuhkan. Yaitu ada kelas Genshin, Liyue, Monster, sama karakter. Baik, kita mulai Genshin dulu. Genshinnya kita langsung ke sini. Java class. Kemudian kasih nama kelas Genshin. Kemudian di kelas Genshin kita langsung instansikan atribut-atributnya dari strings, private strings, nama game, kemudian ada asal strings. Oke, setelah ini langsung saja karena nggak ada lagi, langsung public Genshin untuk konstruktor kosongnya. Kemudian kita buat struktur berisi parameternya, lalu kita buat centernya langsung. Nah, untuk teman-teman, kenapa aku belum kasih monsters dengan inisial monster dan Liyue itu karena aku ingin menyelesaikan Liyue, monster dan karakter terlebih dahulu. Berarti ini kita biarkan sampai sini. Oke, sampai sini aja dulu. Kemudian kita akan ke kelas selanjutnya, yaitu monster. Monster. Bisa dikirimkan. Monster D. Oke, kemudian langsung ke finish. Langsung instansikan atribut-atributnya, yaitu private harus huruf kecil, private strings, nama kota ya, nama kota, kemudian ada strings lagi elemen kota, kemudian private lagi untuk integer, kemudian isinya ada jumlah karakter, kita kasih jumlah char ini aja, kemudian cukup dulu. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke kelas Liyue sama karakter. Baik, aku buat konstruktor kosongnya dulu, monster, kemudian insert, kita buat konstruktor parameternya seperti biasa, kemudian kita buat get dan center. Kemudian kita ke kelas Liyue dulu, satu-satu mengerjakannya, jangan buru-buru. Oke, kelas Liyue. Dan kelas Liyue kita samakan dengan monster tadi, bisa di copy paste sebenarnya biar enggak ribet. Kemudian langsung kita buat konstruktor kosong. Center. Setelah itu kita akan langsung ke kelas karakternya.
buat satu kelas lagi, kelas yang terakhir yaitu karakter. Kelas karakter kita isi semuanya dengan atribut yang ada di diagram. Nama karakter ini aja namanya, dan strings. Nama aja lah. Kemudian element. Ada. Oke, ada lagi. Kemudian private double untuk menghitung harga biaya sewa. Kemudian di dalamnya lagi ada private integer. Karena karakter ini nanti kelas karakter ini akan digunakan di kelas Liyue sama Monster, maka dia seharusnya bukan modifiernya bukan private tapi public. Nah, ganti jadi public. Kemudian kita langsung buat seperti biasa public karakter konstruktor kosong search. Kita kasih namanya semua, kemudian get and center, langsung select all. Nah, untuk sini kita langsung buat metode-metode yang diperlukan untuk kelas karakternya yang ada di diagram itu. Double hitung gaji, public void show. Kita buat yang show dulu, public void show. Kemudian kita langsung panggil semuanya yang diperlukan pada atribut sini. Kemudian kita lihat apa ada nama karakter. Kemudian di sini kita buat get nama source. Kemudian setelah nama karakter tadi ada elemen karakter. Get element. Jadi ya, iya betul seperti ini. Kemudian source, kemudian ada biaya sewa. Kemudian get biaya sewa. Oke. Kemudian source lagi untuk lama kontrak. Sorry, maaf, ini seharusnya lama kontrak ya, bukan lama kontak. Jadi ini lama kontrak, nanti kalian disesuaikan aja dengan yang kalian buat, yaitu lama kontrak ya, dan kontak. Nah, benar dapat kontak. Kemudian get lama kontak. Oh, salah, OK-nya huruf besar. Sorry, lama kontak. Lama kontak. Ingatkan lagi, ini kontrak ya seharusnya ya, kan kontak. Oke, berikut ini selesai. Aku buka menghias ini, jadi silakan diikuti. Kalau tidak juga tidak masalah. Kan ini. Kemudian aku tulis, aku buat data karakter. Hanya untuk desainnya saja. Kemudian aku buat ini, salah deh. Biar ada spasi ke bawah untuk setiap barisnya ini. Kemudian aku akan sini. Oke, baik. Setelah buat metode atau operasi dari public void show-nya, aku akan buat satu metode lagi yang dipinta, yaitu public hitung gaji, double hitung gaji. Kemudian aku akan langsung buat
hitungannya ini aja, return get biaya sewa dikali get sama kontrak. Ini aja. Nah, ini dia akan langsung mengembalikan nilai dari hitungan ini ke metode hitung gaji. Kemudian kita panggil metode hitung gaji untuk ditampilkan di layar. Ini total gaji. Kemudian get tanpa get, sorry, hitung gaji. Wait, ada error. Oh, sorry, kurang plus. Kemudian ini selesai. Untuk kelas karakter ini seperti ini aja dulu, karena yang agak membingungkan tuh di kelas Liyue sama Monstal dan kelas Genshin. Kita akan ke kelas Liyue dulu. Nah, di kelas Liyue nanti kita pakai kelasnya karakter dengan buat public, kemudian karakter, kemudian karakter, buat cara aja dah. Jangan cari itu tipe data. Nah, kemudian setelah kita buat ini, kita kasih dia di dalam konstruktor, tapi tidak dalam parameter konstruktornya. Cara buatnya itu kita buat karakter sama dengan new karakter, panggil kelas karakter, kemudian kita simpan dalam bentuk array untuk jumlah karakternya, jumlah char. Sebenarnya ada error. Ini errornya ada di karakter. Oke, baik. Ternyata di sini aku lupa tambahkan array. Nah, gitu. Kemudian kita scroll ke bawah, tidak perlu buat metode untuk karakter, kita langsung ke panggilnya, yaitu operasi public show data Liyue, public void show data Liyue gini. Kemudian kita panggil semua yang ada atribut di kelas ini, kemudian kita buat gini sama data kota dan karakter. Jadi dulu, kemudian di akhir ku tambahkan ini, kemudian satu, upsi, ini bad. Nah, buat nama kota, betul, nama kota, ya, itu. Kemudian elemen kota, elemen kota bukan. Oke. Kemudian setelah itu jumlah karakternya ada berapa? Oke, jumlah karakter. Ups, ada error. Bentar, kita lihat errornya ada di nama kota. Oh, sorry, maaf, kurang pas. Ngoding. Kemudian langsung ini untuk jumlah apa tadi? Jumlah karakter yang akan dimasukkan nanti. Karakter. Get jumlah karakter. Namanya jumlah char, sorry. Jumlah char. Nah, kemudian kita harus panggil semua yang di kelas karakter dengan array tadi, array yang tadi itu. Misalnya kita masukkan jumlah karakternya 2, berarti jumlah array-nya adalah 2. Untuk karakter Liyue-nya berarti 2. Kita langsung buat pakai for
sorry jika penjelasannya kurang bisa dimengerti. Kemudian apa ini? Jadi kemudian jadi kecil dari apa tadi? Ya seperti ini. Karakter leg. Nah, dengan 0. Kemudian ini seharusnya di sini. Kemudian i++. Sorry. i+. Oke, cukup. Nah, kemudian setelah di sini kita panggil kelas karakternya. Panggil kelas karakternya tadi namanya karakter dengan C huruf kecil. Karakter titik. Kemudian kita cari show data. Kemudian sebelumnya kita harus buat array-nya dulu. Kemudian setelah itu baru show. Nah, seperti ini. Ini artinya bahwa for untuk perulangan karena di dalam bodinya itu karakter ambil dari jumlah array dari jumlah karakter. Ini diambil dari jumlah karakter ini. Nah, seberapa banyak karakter yang akan diinputkan nanti maka akan masuk ke sini. Setelah itu akan langsung pakai untuk kondisi for ini, kemudian panggil show. Banyaknya berapa? Dan kita akan buat hal yang sama di kelas Monstal. Pertama-tama kita ke sini terlebih dahulu, kemudian buat public ini karakter. Copy aja cepat. Sama. Aja ini. Kemudian ini juga sama, silakan copy. Salah, maaf ini. Sorry. Gitu. Kemudian scroll ke bawah lagi, kita buat lagi public methodnya atau operasi yang dibutuhkan dari public void show, namanya tadi? Namanya public show data monstal. Public show data monstal. Kemudian gini. Oke, kemudian kita buat lagi seperti tadi biar ada pembatas nama kota data kota ini nggak ngaruh ya sama nilai kalian, jadi sebenarnya kalian bebas kasih ini apa ya untuk mempermudah cara bacanya aja. Data kota dan karakter. Kemudian kita akan tampilkan semua atribut yang ada di kelas ini. Source aja deh, kita copy paste aja biar cepat. Kemudian kita paste semua ini. Seorang pemrograman copy paste ini nggak masalah, ini umumnya sering terjadi. Nah, itu tadi ada error. Kota, elemen kota, nah karakter sama dia ngambil dari kelas yang sama, jadi nggak masalah. Oke. Nah, berarti kelas LiUE dan Monstal ini beres. Ada lagi yang perlu kita lakukan di sini. Kita akan ke kelas Genshin terlebih dahulu. Bentar, perbaiki ini ya. Kemudian di kelas Genshin kita akan pakai semua kelas-kelas yang di bawahnya, yaitu Monstal sama LiUE tadi. Itu kemudian kita inisiasi dulu kelas-kelasnya private Monstal, kemudian namanya mons gini aja dah. Bentar deh, biar nggak bingung. Kemudian private LiUE, nama LiUE. Gitu. Kemudian setelah kita kasih differnya untuk kedua kelas ini, differ aja nggak apa-apa karena nggak ada lagi di atas yang akan dipakai. Nah, ini kelas induk teratas. Kemudian setelah itu kita langsung ke buat metodenya. Tapi sebelum buat metode itu aku ingin buat sebuah getter dan center untuk kelas start dan LiUE.
Nama itu dibuat karena nanti ini nama inisiasi ini akan menyimpan semua data dari Monstall, kalau yang ini akan menyimpan semua data dari DIW. Kita butuh metode get and center untuk menyimpan semua data itu nanti. Oke. Baik, maaf teman-teman. Di sini aku akan ada sedikit revisi di mana di sini kalian boleh tambahkan Monstart sama dengan new Monstart, M-nya huruf besar. Kemudian lakukan yang sama untuk liuwe sama dengan new liuwe. Itu. Kalian lakukan ini pada konstruktor yang berisi untuk public Genshin-nya. Sorry. Nah, kenapa? Maaf, ada lagi satu. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena ini relasi kelas komposisi yang dimana ketika kelas Genshin terpanggil, maka dia akan mencetak langsung Monstall sama liuwe-nya. Gitu. Terima kasih. Kemudian kita langsung buat public void. Kita kembali di soalnya public show data Genshin, Nah, untuk nama metodenya sebenarnya tidak masalah untuk program ini. Silahkan kalian bebas namanya apa, yang penting namanya gampang diingat, gampang dikenali. Kemudian aku akan langsung buat kita panggil dulu semua atribut kelas di kelas Genshin, itu nama game atau game. Kemudian kita buat tambahkan ini. Dia turun ke bawah. Kemudian kita buat source, kemudian kita buat gini, nama game. Dan nanti kalian isinya namanya game Genshin Impact gitu. Karena kan permintaannya kalian program Genshin. Kemudian ini nama game kan ya, betul. Kemudian source lagi, kemudian kita buat kelas asal. Asal kurang pas jalannya. Nah, kemudian setelah kita buat panggilan untuk atribut di kelas data Genshin, kita akan manggil tadi setelah kita buat di public show data Monstall, ini public show dan data liuwe sama dengan sekaligus di bawahnya di sini nanti ikut kelas karakter ini, ngikut kelas ini kelas liuwe, karakternya ini juga ngikut kelas Monstall. Jadi kita hanya perlu manggil Monstall sama liuwe ini aja. Kita manggil lagi mana? Teman-teman ada yang baik? Cara manggilnya itu langsung saja di kelas Genshin-nya kita buat kita panggil metode get Monstall, kemudian seperti ini biasa, kemudian show data Monstall. Oke, lakukan yang sama untuk liuwe. Oke, show data liuwe. Ini kan nggak logikanya. Nah, get Monstall ini akan mengambil semua nilai kelas dari Monstall berserta atribut-atributnya dan juga karakternya ini ke kelas Genshin yang telah disimpan dalam metode get Monstall. Berlaku juga untuk liuwe seperti itu. Semoga logikanya paham ya. Kalau nggak paham, silakan asistensi dan tanya lagi. Untuk di sini kita selesai, kemudian kita ke kelas main-nya. Kita buat tampilan yang paling panjangnya. Paling ribetnya ini tampilan. Sebelum itu kita akan mulai dari import Java, import util, import scanner. Scanner kita gini aja. Nah, kemudian buat bawahnya langsung saja di scanner. Buat dari nama S, kemudian new
sorry, new scanner, kemudian system ins. Oke, apa ini? Nah, oh sorry, kemudian ini harus ada spasi. Ya, maaf. Oke, sudah. Kemudian, nah, biasanya aku belum instansikan semua atribut-atribut kelas yang lain-lainnya ini. Aku akan instansi nanti setelah minta inputan atau minta scannernya nanti. Sebelumnya itu aku akan buat sebuah do while. Sorry, do while itu. Nah, akan buat menu pilihan. Kita akan buat source menu pilihannya seperti di contoh soal. Kita bisa lihat di contoh soal menunya, saya lupa ada contoh soal. Nah, kita buat aja sama seperti ini, menu program. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin mengerjakan soal bonusnya, silakan. Tapi untuk demonstrasi kali ini aku tidak akan mengerjakan bonusnya. Silakan teman-teman pikirkan sendiri untuk nilai bonus. Kemudian kita buat soal lagi satu input data game. Ups, ini harus kan ini. Yang dua yaitu input data monster. Ups, oke. Kemudian kita buat sort lagi, kemudian kita buat yang ketiga input data liwe. Aduh, liwe. Oke, baik. Setelah itu kita buat show data gensins. Untuk keempatnya berarti pilihan keempatnya data gensins untuk memanggil tampilannya tadi yang telah kita buat di kelas-kelas. Kemudian kita akan buat masukkan pilihan gitu. Masukkan pilihan ke berapa gitu masukin. Kemudian aku ingin buat variabelnya yaitu p sama dengan sebelum u. Mari kita buat dulu instansi p gini. P sama dengan scanner tick next integer. Gitu. Nah, setelah itu aku buat sini while-nya agar dia terus mengulang, maka p tidak sama dengan 0. Ya, p selain dari 0 dia akan terus mengulang. Oh, berarti agar mudahnya kita buat 0. Sini di program nggak ada ya. Ya, sorry, di program nggak ada, berarti di sini 0. Untuk program akan keluar exit aja deh, ribet amat. Nah, exit ada bahwa kalau kita ketik 0 ulangannya berhenti. Setelah di sini aku akan buat sebuah switch case. Kita akan buat untuk pilihan yaitu switch. Kemudian case 1 aku langsung break kan. Biasakan jika kalian buat switch case dibiasakan seperti ini ya, dibuat dulu case nya terhadap aja, kemudian break biar kalau programnya ingin kalian jalankan, programnya tetap jalan. Case 3 kemudian break, kemudian case 4 kemudian break. Oke, ini dulu. Sip. Sudah. Oh, maaf, ada satu lagi case ya. Case 0. Di sini langsung aja aku buat shout. Sorry. Sistem akan keluar gitu, atau seperti apapun kata-katanya.
tidak berpengaruh terhadap nilai kalian. Sekali lagi sistem akan keluar. Program deh, ganti program deh biar nggak dilihat. Program akan keluar. Kemudian setelah itu aku pengen buat default ini untuk jika dia memberikan nilai pilihannya itu lain 1, 2, 3, 4 dan 0. Misalnya 5, 6, 7, 8 sampai ke atasnya. Kemudian kita buat tampilannya, nanti dia akan menampilkan menu tidak tersedia. Oke, beres. Kita akan buat case 1-nya dulu. Case 1 berisi input data game. Belum itu. Sebelum input data game, aku ingin buat seperti ini. Lihat, Genshin, aku kasih nama G, kemudian sama dengan Genshin. Untuk ya betul gini. Sorry ada new-nya. Nah, kayak gini dulu. Itu aja dulu teman-teman. Kalau bingung, nanti aku akan jelaskan kegunaannya ini apa. Untuk kelas-kelas lainnya juga tidak masalah. Mau start, kita kasih nama M sama dengan new on start. Oke, kemudian liwe L new liwe L besar. Ini dulu. Sebentar. Oke, baik, aku akan lanjutkan lagi. Nah, setelah memberi ini, kita akan langsung ke case 1 tadi yang telah dibuat. Nah, case 1-nya yaitu aku ingin buat shout. Kemudian aku ingin seperti ini biar aku tahu bahwa ini masukkan data. Nah, kalau misalnya yang ini nggak ada di satu programnya, tidak masalah. Ini hanya buat untuk tampilan yang aku buat video sekarang ini. Kemudian input data game. Nah, kemudian aku buat shout lagi. Kemudian kita langsung masukkan nama game. Nama gamenya apa? Kita buat tipe datanya itu nama game. Nah, nama gamenya kita buat diinisiasi ke atas, strings nama game. Strings titik kejar, kita buat next. Karena ini hanya satu kali gerak, jadi kita bisa buatnya next. Oke, gitu. Kemudian setelah nama game, kita akan buat permintaan untuk kelasnya, yaitu masukkan asal. Kita buat asal dengan tipe datanya string juga. Kita taruh di sini aja, asal. Nah, asal kita buat string next. Kemudian ini sudah ada lagi untuk kelas Genshin-nya ya. Untuk atribut kelas Genshin-nya cuma nama asal. Oke, ini game dan asal. Kemudian di sini kita bisa langsung memberikan nilai pada kelas Genshin-nya sini. Untuk memberi nilai objeknya, kita kasih G sama dengan new Genshin, tutup kurung, kontrol spasi gini. Semoga teman-teman paham. Apa aku hanya buat seperti ini? Biasa kalau kalian di kelas di modul-modul sebelumnya pasti kalian buat gini, Genshin G new Genshin gitu kan. Tapi kalau aku cuma gini aja. Itu karena aku sudah kasih nama Genshin-nya itu sini G. Kemudian nilai G ini nyimpan data-data atribut dari nilai nama game dan asal yang diambil dari sini. Kemudian ini break, ini aku buat untuk pengulangan kondisi dibuat if,
Kemudian aku ingin kasih nama nanti check sama dengan 0. Oke, ini apa? Aku akan kasih tahu ini apa. Dulu ini rapikan, kalian boleh rapikan. Kemudian aku kasih nama integer. Oh, dari integer apa deh, buat lagi aja baru. Nah, integer check nih fungsinya apa? Integer check ini untuk ngecek apakah dia sudah pernah dilakukan atau belum. Kan tentuannya input 2 dan 3 tidak bisa dilakukan selain 1 dulu. Nah, checknya ini adalah untuk variabel sementara agar dia nggak masuk ke kondisi ini jika checknya tidak sama dengan 0. Kasih nama check sama dengan 0. Nah, dia pertama kan 0 nih. Kemudian dia masuk sini nih, 0. Ke sini. Kemudian untuk case 2-nya ini berakhir. Ada lagi di case 1-nya, case 2-nya aku buat if check sama dengan ini aku lupa kasih. Jika sudah melewati tahap ini maka check sama dengan 1. Kemudian disebutkan kondisi check sama dengan 1, maka kita masuk kita buat else dulu deh. Else, jika else-nya tidak sama dengan 1, maka aku ingin panggil menu ini belum bisa diakses. Kemudian dalam sini kita akan langsung buat source, gampang, input data kotak dan karakter. Nama kota dan karakter. Data kota monster deh, biar kita tahu. Oh, yang kedua monster ya. Oh ya, betul monster. Start. Nah, benar. Dulu, oke. Kemudian sini. Kemudian aku buat source lagi untuk yang atribut lainnya. Kita buat source. Source itu masukkan nama kota. Kita buat dengan variabel yang beda dari variabel nama game, tapi boleh sama dengan variabel nama Liwe. Berarti kita buat aja nama kota. Kemudian kita inisiasi ke atas lagi pelan-pelan 1 per 1. Kita nggak bingung. Scroll ke bawah. Kemudian buat s next saja. Karena nggak ngulang lagi ke sini soalnya. Oke, kemudian sort lagi, kemudian aku dapat tambahkan ini biar ada spasi di bawahnya. Caranya aku begitu, masukkan, kemudian apa hasil nama kota. Setelah nama kota kita scroll saja deh biar gampang. Kita lihat nama kota, elemen kota, jumlah karakter. Elemen kota. Jumlah char. Ini elemen kota. Oke, kemudian di sini buat namanya yaitu things kota. Next juga karena masih kali putar. Ya, setelah itu kita buat source, masukkan jumlah karakter yang ingin kasih nilai nanti, jumlah char. Rapikan terlebih dahulu. Ini gini, gitu. Besar dikit. Ini. Kemudian jumlah char aku kasih nama integer nih. Nah, ini deh, ini jumlah
char. Jumlah char kita buat titik next integer. Tuh teman-teman. Nah, kemudian setelah ini kan kita masuk ke karakter dan jumlah nilai karakter yang kita masukkan berdasarkan jumlah karakter ini. Berapa, misalnya aku minta masukkan jumlah 2 karakter, aku ketik 2, terus nanti karakternya itu minta 2 kali inputan untuk karakter. Baik. Nah, setelah itu kita langsung kasih nilai dari kelasnya. Ini kesukaan, ini karakter sih, ini nama kota. Oh, ceknya nggak perlu. Oh, ada error elemen kota jumlah char. Apa sih ini? Variable C tidak, bukan. Oh, sorry, bukan C ini, tapi IW monster. My bad. Monster. Oke, itu beres. Nah, sebelum masuk ke inputan untuk karakter, aku ingin buat sesuatu untuk menyimpan array. Yaitu aku ingin sebelum itu aku ingin buat paling atas. Sebelum masuk ke sini aja nggak apa-apa deh. Aku ingin buat gini, karakter yang kusimpan dengan nama char constal. Ini nama sementaranya. Kemudian aku buat new, ada itu juga, ada array, penyimpan array. Kemudian new karakter, kemudian jumlah karakter dalam kurung jumlah karakter jumlah char. Dan errornya dulu, maaf ini bukan kayak gini tapi array. Semoga teman-teman masih ingat array itu apa di mata kuliah prinsip pemrograman itu. Nah, fungsinya apa? Ini adalah aku akan nanti menyimpan nilai karakter yang aku masukkan tadi, karakter pertama atau karakter kedua, karakter ketiga, sampai seberapa banyak jumlah karakter yang diinginkan diinputkan ke dalam penamaan ini, yaitu char names dengan array. So, array-nya belum ada isinya, nanti tergantung berapa ini jumlah char. Gak paham? Kalau tidak silahkan tanya pada asistennya juga masing-masing. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke perulangan for integer i sama dengan 0. Kemudian buat i lebih kecil dari jumlah karakter yang diminta tadi. I plus Kemudian aku akan buat lagi source untuk inputan karakter. Jadi ini input data karakter. Deh. Nah, juga. Ya. Oke, kemudian kita buat inputan untuk masing-masing atributnya. Mulai dimasukkan nama karakter, buat nama char, dengan kita kasih di atasnya lagi nama char. Biar cepat aku akan langsung in saja semuanya. Nama char, elemen char, kemudian nama elemen beasiswa, biaya sewa selama kontrak. Biaya sewanya double. Kemudian lama kontrak. Double-nya apa tadi? Oh, beasiswa, sorry. Biaya sewa. Kemudian buat integer lama kontrak.
kemudian aku lanjut lagi yang tadi, nama char s titik, ini bisa berulang, jadi ini next dulu. Next dulu deh. Source, kemudian aku buat masukkan elemen karakter lewat elemen char. Itu enggak sih, elemen char enggak, oh iya elemen char. Kemudian ini next, buat juga next, buat source, kemudian masukkan biaya sewa. Siswa tadi itu double, next double, kemudian source lagi, kemudian aku buat lagi, masukkan apa tadi, sama kontrak. Jadi integer ya, integer, kontrak itu integer. Nah, kemudian setelah ini ada lagi, cek dulu, pastiin. Oke, ada. Kemudian aku akan langsung buat yang C sama dengan new karakter begini, kemudian spasi, buat karakter gini. Ini nama char. Oke, ada error nama char, kita lihat. Oke, nama karakter tidak diketahui. Aku belum buat. Oh, sorry. Ini kurang gini. Lagi errornya, variabel tidak diketahui itu apa. Aku belum buat. Oh ya, maaf. Ternyata aku belum buat di sini. Lakukan hal yang sama. New karakter. Ada yang salah nggak? Oh, sorry, ini kurang lagi. My bad. C. Kemudian balik lagi ke bawah. Nggak error kan? Akhirnya, kemudian kita lanjut di bawahnya. Kemudian di bawahnya tadi aku ingin menyimpan nilai error array yang sudah disimpan dengan nama char array i, ambil dari berapa kali i-nya berputar. Kemudian itu adalah sama dengan c, sama dengan ini. Kemudian langsung aja di sini, lalu klik karakter. Karakter, kemudian kita panggil dari chars m. Lihat char nya itu statement. Oke, baik, ternyata ada di sini. Lama banget aku carinya. Kemudian setelah itu langsung ke sini.
di luar dari for-nya ini kita buat untuk nyimpan di set monster gitu. Jika teman-teman masih bingung, silakan ikuti aja terlebih dahulu. Untuk penjelasannya nanti mungkin aku akan jelaskan di here. Kita lanjutkan. Sebelum itu aku langsung jelasin aja ya, lupa. Setelah program sampai sini menyimpan nilai karakter, maka dia akan ini akan menyimpan setiap data array, setiap karakter di charge M tergantung jumlah array keberapa, array ke 0, 1, 2 berdasarkan jumlah ini. Kemudian setelah itu charge M nya ini akan disimpan ke M karakter. Kemudian untuk g.setMonster-nya ini, setelah ini selesai semuanya, maka semua program ini akan disimpan pada metode setMonster yang ada di Genshin sini. setMonster, nah ini gitu. Dengan M itu nilai M yang di atas tadi. Gitu teman-teman. Baik. Cukup untuk kelas monsternya. Sekarang kita akan ke kelas Liyue nya lagi. Kemudian di Liyue kita buat hal yang sama. If langsung gini aja. If check sama dengan 1. Oke. Kemudian aku akan buat sini else. Kemudian aku akan buat source-nya, yaitu menu tidak tersedia. Sama dengan yang kurang 1. Sama sih. Untuk di Liyue ini sama dengan yang ada di monster, berarti aku bisa copy paste aja. Bisa copy paste, kemudian sini reset. Kemudian ada beberapa hal yang harus aku ganti seperti ini. Ini sudah jadi Liyue, monster lagi. Liyue. Ini harus dibedakan juga, jadi char Liyue L nah char kemudian bebas, ini sama nggak masalah, sama ini sama juga nggak apa-apa. Nah ini beda untuk nilai array-nya, beda L kemudian Liyue. Kemudian get monster-nya ini jadi set setnya bukan get, set Liyue. Kemudian setelah ini aku mau cek dulu apakah sudah selesai. Ini nggak ada yang kurang, nanti kita jalankan aja sebetulnya ada yang kurang nanti. Kita ke tempatnya itu kita buat seperti ini. If X sama dengan 1, jika cek sama dengan 1, maksudnya ceknya sama dengan 1 yang ada di sini. Di sini juga aku buat cek sama dengan 1 seperti itu. Nah, jika cek sama dengan 1, nggak usah deh. Aku mau buat ini, tak apa-apa, sama dengan 1 aja. Sama dengan 1, maka langsung panggil kelas induknya itu kelas Genshin-nya dengan cara mengatakan oke, langsung aja dari G titik show data Genshin ini. Kemudian di bawahnya buat untuk yang jika belum masuk ke sama dengan 0, berarti else if check sama dengan 0. Kayaknya jadi ini hapus dulu. Kita dibagi aja deh. Buat cek sama dengan 0.
Jika dia masih 0, belum input menu 1, maka kita akan panggil menu tidak tersedia. Nah, harusnya cek yang selain dari 1. Buat langsung kayak tadi, get show data Genshin. Yes, sudah. Programnya selesai. Sekarang mari kita jalankan apakah programnya sesuai dengan yang contoh program dan ketentuannya. Saran, untuk ngerunnya silakan tekan F6. Oke, lihat masukkan pilihannya, aku masukin angka 2. Bisa menu ini belum bisa diakses, muncul nih akannya. Kemudian aku masukin lagi, aku coba masukin 7 deh. Oke, menu tidak tersedia. Tuh, kemudian aku akan buat pilih menu 1. Nama game buat Genshin Impact. Oke, nah tadi pakai next ya, next kan jadi nggak bisa spasi. Oke, salah apa deh, boleh di pause, kemudian ini dimatikan, kita buat ulang. Oke, 1, kemudian kita buat Genshin Impact nih, sambung aja nggak apa-apa. Mau pakai next line, next in, next biasa aja nggak masalah. Kemudian asalnya kita buat dari MiHoYo, perusahaan game. Oke, selesai untuk game data gamenya. Kita ketik lagi 1. Lihat, nggak ada ininya, nggak ada peringatannya bahwa menu 1 telah di-update, menu 1 telah di-boot, sorry. Kemudian kita buat keduanya kita buat masukin nama kota. Ini Mondstadt jadi Mondstadt. Nama kota Mondstadt, elemen kota Anemo. Kemudian jumlah karakter yang dipinta berapa? Coba buat 2 biar sedikit. Kemudian nama karakternya kita buat Emperor. Kemudian elemennya Pyro. Ya sewa, buat aja 10. Kemudian nama kontraknya, nama 2. Kemudian input data karakter. Nanti coba kita buat input data karakter ke berapa gitu. Kita buat sekarang deh biar nggak repot. Perlu diperbaiki tadi. Pertama kita buat di sini. Boleh, ini kita boleh tambahkan ke ini, kemudian i plus, kemudian ini, kemudian persen. Ini mana ya? Yang sendiri lupa. Ke gini, kemudian ini dihapus, persen d, kemudian ini i plus kurung di plus 1. Ini saya hampir lupa saja karakter sama, kita akan samakan dengan yang ada di bawah ini. Kita akan buat pakai, kemudian persen d, kemudian kita kasih di sini plus buka kurung di plus 1. Kemudian di sini aku pengen perbaiki ini, buat saya baru sadar bahwa ini bukan Mondstadt lagi tapi Liyue. Sudah beres soalnya udah beres. Kita langsung lagi, tapi ini harus di semua sampai kosong. Tekan lagi F6. Kemudian kita masukkan pilihan 1, nama game Genshin. Kemudian asal MiHoYo. Oke, sudah. Kemudian kita buat input data Mondstadt-nya. Data Mondstadt, nama kota Mondstadt.
start, kemudian elemen kota anemo, kemudian jumlah karakter 2. Nama karakternya Ember, Pyro, kemudian biasanya 10.000. Nama kontraknya 2. Oke, yang kedua, nama karakter yang kedua. Tak muncul ya sendinya ya. Oke, nanti kita perbaiki langsung aja nanti. Ingin buat nama karakter masukkan nama karakter 2 itu Jin, elements anemo, kemudian biasanya 15.000, kemudian nama kontraknya 2. Oke, kemudian kita akan memasukkan input Liwe, kemudian masukin nama kotanya Liwe, kemudian elemen kotanya kita buat Geo, jumlah karakter juga 2. Kemudian masukkan nama karakter. Nama karakternya itu siapa nih? Aku kasih Kiki aja deh. Lupa deh. Kiki, nama elemennya Psycho. Kemudian beasiswanya yaitu 20.000. Nama kontraknya 2. Oke, kemudian masukkan nama karakter. Kemudian nama karakternya itu adalah siapa nih? Kenyu aja. Kenyu, kemudian sama Psycho. Kemudian biasanya 25.000. Kemudian nama kontraknya 2. Oke, sudah semuanya. Sekarang kita nomor 4 apakah muncul semua? Mari kita lihat satu-satu. Paling atas sekali. Oke, dari part sini kita ada data game Genshin Impact miHoYo, data kota, karakter. Data kotanya itu monsters, anemo, karakternya 2. Karakternya ada data karakter pertama, harus kita buat nanti aja lah. Nama karakter get Ember, Pyro 10.000, 20.000, full Din 15.000 tadi. Oke, benar. Kemudian setelah itu data Liwe, kemudian Liwe, Geo, karakter 2, Kiki, Pyro 1000, kontrak 2. Oke, sama Kanyu terakhir yaitu gitu. Oke. Program sudah berhenti, tapi ada yang ingin aku perbaiki. Semoga aku nggak lupa. Ini kita kembalikan. Program akan keluar, silahkan keluar. Kemudian saja. Kemudian aku ingin perbaiki ini seharusnya bukan di sini ternyata, tapi di sini. Di +1. Enggak. Coba gini. Persennya tidak masuk. Jadi gini. Nah, baik teman-teman, maaf saya agak lama menemukannya. Saya agak ngeblank. Ternyata untuk nampilin ini aku hanya perlu perlu seperti ini. Nampilin data ke berapa. Kemudian aku akan langsung untuk cek yang lainnya. Ini juga, ini dihapus supaya bisa nampilin angka ke berapa. Oke, itu. Sekarang aku run lagi untuk cobaannya. Kemudian aku pengen buat ya nama datanya dulu, Genshin. Ini sembarang aja dah, karena kita hanya cek salah satu error aja. Data monster, coba nama kota bebas, elemen kota bebas, jumlah karakter 2. Tuh keluar data ke 1. Kemudian nama kota aku buat nama karakternya Daniel, animo, ini sembarangan aja. Kemudian data kedua gitu. Untuk ini aku sangat lama menemukannya, tiba-tiba saya ngeblank. Oke gitu teman-teman. Baik teman-teman, untuk pemrograman tugas kali ini itu relasi 1 dengan materi agregasi dan komposisi telah selesai. Silakan kumpulkan filenya. Ternyata sebenarnya video ini muncul setelah lain. Oke. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silakan di save program ini, silakan simpan buat dokumentasi teman-teman untuk program berikutnya. Sekian dari saya.
Saya minta maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas, dan sekali lagi minta maaf jika saya menjelaskannya secara kecepatan atau bahkan kurang jelas. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.